Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-16, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasul, "Ausini," yaitu artinya, wahai Rasul, berikan kepadaku wasiat. Qala Rasulullah SAW, "La taghdab." Nabi mengatakan satu kalimat yang singkat, la taghdab, yaitu jangan marah. Faradda miraran, maka laki-laki tadi mengulang lagi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, berikan kepadaku wasiat. Karena Nabi juga menjawab jawaban yang sama, yaitu la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis ini diberikan oleh Imam Bukhari. Maka hadis ini diantara hadis yang singkat, ya, dan yang berkaitan dengan adab, ya, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat, kemudian sahabat tersebut minta wasiat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya, berikan kepadaku wasiat wahai Rasul dan jangan banyak-banyak. Itu wasiat yang singkat, yang sedikit tapi penting. Maka Nabi memberikan wasiat kepada laki-laki tersebut dengan satu kalimat saja, yaitu la taghdab, jangan marah. Di mana Nabi SAW juga seringkali atau kadang-kalanya didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya tersebut meminta wasiat. Dan Nabi SAW memberikan wasiat itu, pesan itu, sesuai dengan keadaan sahabat itu sendiri. Dalam hal ini, Nabi SAW berwasiat kepada laki-laki yang datang ini, ya, dalam hadis ini, yaitu untuk tidak marah. Dalam hadis yang lain, Nabi juga misalnya memberikan wasiat kepada misalnya sahabatnya Abu Hurairah dengan 3 wasiat, misalnya wasiat untuk tidak tidur kecuali sholat witir terlebih dahulu, kemudian menjaga sholat duha, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, dan juga wasiat Nabi kepada Abu Dzar dan juga kepada sahabat yang lain, beberapa sahabat. Maka ini salah satu sahabat yang datang kepada Nabi meminta wasiat kepada Nabi, dan wasiat ini tentunya bukan hanya untuk beliau tapi untuk kita juga. Di mana dari hadis ini bisa kita juga ambil pelajaran bahwasanya di antara para sahabat terdahulu, mereka senantiasa datang kepada Nabi, kemudian mereka meminta, ya, bahasa kita bahwa jangan, ya, nasihat, wasiat, pesan dan sebagainya. Menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat bersemangat untuk mendengarkan petuah-petuah Nabi SAW. Dan kemudian juga sahabat ini meminta wasiat itu tidak banyak-banyak, ya, wasiat yang sedikit tapi mencakup semua, atau nasihat yang penting buat dirinya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat itu melihat keadaan sahabat itu sendiri.
Ketika Nabi misalnya memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, nanti akan kita sebutkan hadisnya. Nabi menyebutkan wasiat yang sesuai dengan beliau. Mengenai juga tadi Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Nabi dan yang lainnya. Maka Nabi memberikan wasiat sesuai dengan kebutuhan orang yang memintanya. Adapun wasiat yang sekarang ini adalah satu wasiat saja. Ausini, yaitu la taghdab, jangan marah. Apa maksud jangan marah di sini? Para ulama menjelaskan makna yang pertama dari kata la taghdab, yaitu jangan marah. Dalam riwayat ini disebutkan la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jangan marah, apa maksudnya? Makna pertama adalah ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama ketika Nabi berwasiat la taghdab, jangan marah. Ada dua makna. Makna pertama yaitu jangan melakukan hal-hal yang bisa memancing marah, atau jauhi perkara-perkara yang bisa mengantarkan diri kita untuk marah. Atau lakukanlah hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari marah. Ini pesan. Jadi ketika Nabi mengatakan la taghdab, maksudnya jauhi perkara-perkara yang bisa membuat kita marah. Yaitu dengan kita berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan misalnya senantiasa tersenyum kepada saudaranya, husnudzon, berbaik sangka kepada temannya. Ini diantara hal yang akan menjauhkan kita dari marah. Yang menjauhi curiga atau menjauhi hal-hal yang negatif. Maka ini makna yang pertama. Ketika Nabi mengatakan la taghdab, artinya jangan Anda melakukan hal-hal yang bisa membuat Anda marah atau memancing marah, atau jauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan marah. Dengan kitanya yang berakhlak yang baik, tentunya ketika kita berakhlak yang baik, orang juga akan berakhlak yang baik. Ketika kita berkata yang sopan misalnya, yang baik, orang juga berkata yang baik sama kita. Maka ini makna yang pertama. Yang kedua, makna la taghdab artinya adalah jangan marah, maksudnya yaitu ketika Anda terpaksa marah, maka jangan Anda lakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Ketika marah, misalnya terjadi suatu hal yang mau tak mau kita jadi marah. Dan marah itu sebenarnya sifat yang manusiawi atau tidak? Ya manusiawi. Kalau ditanya ada nggak orang yang nggak pernah marah? Nggak ada. Kalau ada orang yang nggak pernah marah berarti nggak normal itu orang. Allah saja marah, Rasul saja nanti kita akan sebutkan marah juga. Tapi ada waktunya. Kapan marah? Nah nanti kita sebutkan. Jadi ketika marah, kalau memang toh marah juga perlu marah, atau terjadi marah, maka jangan lakukan hal-hal yang melanggar syariat ketika marah tersebut. Atau kalau bisa ditahan itu marah. Jadi kita marah ini jangan dilampiaskan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, yang itu sebagian besar akan melanggar syariat. Karena pelampiasan marah itu seorang tidak terkendali emosinya. Maka jangan marah diartikan apa? Kalau Anda memang harus marah juga, kalau bisa ditahan. Jangan lampiaskan. Atau kalau memang juga marah, lakukan hal yang jangan melanggar syariat. Jadi ketika seorang marah, melihat sesuatu yang tidak dia sukai, kemudian dia marah, maka yang paling utama adalah seorang itu menahan amarahnya untuk tidak dia lampiaskan dengan perkataan ataupun perbuatan yang akhirnya bisa jadi dia akan menyesal akhirnya. Seorang ketika dia marah, Allah SWT menyuruh kita untuk menahan, itu yang paling utama. Dan itu sifat orang yang bertakwa. Allah SWT ceritakan dalam surah Ali Imran. Ketika menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa, Allah SWT mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang dia menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Dia tahan amarahnya, dia maafkan orang. Itu yang paling sempurna. Itu yang
dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Ditahan amarahnya dan dia maafkan, dan di situ itu adalah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menahan amarah ini atau agar kita jauh dari amarah, kalau kita harus marah juga atau memang ya, terjadi marah tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berusaha menahan nggak bisa, maka yang diajarkan oleh Rasul diantaranya, Nabi mengatakan, yaitu ketika ada dua orang yang dia marah-marahan di hadapan Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya aku tahu suatu perkataan yang kalau mereka ucapkan itu berhenti marahnya. Yaitu apa? Yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan. Yaitu dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Maka seorang hendaknya dia tahan marahnya. Kalau dia tidak mampu, ya dia ketika dia marah maka dia berlindung kepada Allah dari syaitan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan seorang ketika dia marah, kalau dia dalam keadaan berdiri hendaknya dia duduk. Kalau orang lagi marah dia berdiri, suruh duduk oleh Nabi supaya meredam marahnya. Kalau dia tidak mampu duduk, maka berbaring. Dan boleh juga dia meninggalkan majelis itu. Dia marah ini, sudah tinggalkan. Ngapain di situ juga? Pergi. Kemudian juga diantara yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika seorang marah, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dhaif, yang dilemahkan oleh para ulama. Sebagian para ulama melemahkan hadis itu. Yaitu seorang ketika dia marah hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Tapi sebagian ulama melemahkan hadis ini. Maka ini diantara ya, seorang ketika dia marah maka hendaknya dia bisa menguasai dirinya. Karena ingat ketika marah itu kita sedang dikuasai oleh syaitan. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Maka hendaknya seorang menahan amarahnya. Seorang ketika dia mampu menahan amarahnya, itulah orang yang kuat kata Nabi. Maka Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu menurut Nabi orang yang dia bisa membanting orang, fighting, dia bisa mengalahkan orang. Tapi yang kuat itu kata Nabi adalah orang yang dia bisa menahan dirinya, menguasai dirinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat kata Nabi. Jadi bukan orang yang kuat itu bisa menjatuhkan lawannya. Bukan itu kata Nabi. Tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan emosinya. Dia mampu menahan amarahnya. Itu orang yang kuat kata Nabi. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Sehingga dia tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Maka ini orang yang kuat menurut Nabi SAW. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan siapa saja yang dia mampu menahan amarahnya, maka di hari kiamat disampaikan kepada dia untuk memilih bidadari yang dia suka. Ini salah satu keutamaan seorang yang dia bisa mampu menahan amarahnya, ditahan amarah ketika dia marah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, marah itu seperti kita sebutkan tadi, para ulama mengatakan ya marah itu suatu hal yang tabi'ah, yang alami, yang manusiawi maksudnya. Seorang mesti ya kadang marah ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Tapi marah itu perlu proporsional pada tempatnya. Bagaimana marah yang, jadi ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Ternyata marah itu ada juga yang terpuji. Ada yang tercela. Ada yang tercela gimana? Ketika seorang marah dengan sesuatu hal yang sifatnya duniawi dan sepele.
Sesuatu yang sepele dia marah. Maka ini seharusnya ditinggalkan dan berusaha kita menahan diri dari hal itu. Hal yang sifatnya dunia misalnya, kita mendapati dari teman kita, saudara kita, anak, istri, melakukan hal yang itu sebenarnya persoalan dunia. Terus kita marah. Itu mestinya ditinggalkan, itu harus ditahan. Karena itu tercela. Dan banyak perkara-perkara yang kelihatannya sepele, ringan. Tapi karena seorang dikuasai oleh syaitan, persoalannya dunia. Akhirnya dia marah, kemudian melakukan hal yang justru bertentangan dengan syariat. Sampai dia membunuh dan sebagainya. Padahal kalau dilihat, persoalannya sedikit, kecil. Disenggol dikit, langsung marah dia. Kena senggol dikit. Atau kena senggol motornya, mobilnya. Marahnya minta ampun. Padahal dunia itu semua. Dunia semua itu. Kenapa harus marah? Ya biasa saja, selesaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu marah. Marah yang terpuji bagaimana? Sebagaimana yang disebutkan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Tidak pernah marah kecuali idzan tuntahak hurumatullah. Ketika syariat Allah dilecehkan, dihinakan, maka Nabi marah. Itu marah yang benar, yang terpuji. Ketika syariat Islam ini tidak diabaikan saja, dianggap remeh, maka Nabi marah itu. Dan maka disebutkan kalau Nabi marah nggak ada yang bisa menghentikan Nabi. Ketika apa? Ketika syariat dilanggar. Maka kalau syariat dilanggar mesti kita marah. Dan disebutkan Nabi tidak pernah marah ketika hak dirinya dihina. Dirinya dihina atau keluarganya dihina, Nabi tidak pernah marah. Makanya Nabi, kita bisa baca dalam sejarah beliau ketika di Mekah ataupun Madinah. Di Mekah beliau dicela oleh orang kafir, orang musyrik, kafir Quraisy. Dicela, dihina, dikatakan tukang sihir, orang gila, orang yang sakit, macam-macam. Nabi itu. Nabi tidak pernah marah itu. Coba kita bayangkan kalau kita hari ini, kita bilang, Pak, kamu gila, coba. Mungkin kita akan marahnya 7 keliling. Nabi dibilang apa? Orang gila, tukang sihir, orang yang sakit, macam-macam. Tidak ada Nabi marah. Karena itu berkaitan pribadi. Atau keluarga, tidak ada Nabi marah. Ya, dihina Nabi. Bahkan sampai Nabi bukan hanya dihina dengan perkataan, sampai Nabi diintimidasi dan sebagainya. Bahkan mau dibunuh, Nabi tidak ada marah. Cuma Nabi menghindar. Oleh karenanya ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, orang-orang kafir yang tadinya menghina beliau, mengusir beliau maafkan. Tidak ada dendam sedikit pun. Begitu juga di Madinah. Nabi hidup dengan orang Yahudi. Orang Yahudi lebih kuat lagi celaannya. Orang Yahudi mendoakan Nabi supaya celaka, mati dan sebagainya. Nabi enggak membalas. Jadi ini yang mesti kita contoh. Yaitu Nabi SAW ketika pribadinya dicela, dihina, beliau tidak pernah marah. Tapi kapan beliau marah? Kalau syariat Islam dihinakan. Atau syariat dilanggar. Contohnya apa? Ketika Nabi SAW pulang dari perang, baru masuk rumah Nabi SAW melihat tirai, bahasa kita tirai lah. Tirai rumahnya ada gambar-gambar hewan atau gambar makhluk hidup. Langsung berubah wajah Nabi. Aisyah langsung paham dia. Langsung dicopot itu tirai. Gambar makhluk hidup. Karena tentunya perlu kita ketahui, kalau di rumah kita ada gambar makhluk, manusia atau hewan, malaikat nggak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Ada fotonya, kalau kita zaman kita foto. Maka kalau bikin juga, ya pemandangan aja. Tidak boleh gambar-gambar bernyawa manusia ataupun hewan. Nabi pulang dari perang nih, belum apa-apa, belum masuk Nabi langsung lihat berubah wajah Nabi. Kenapa? Ini melanggar syariat. Langsung Nabi marah. Ketika Nabi sakaratul maut, ketika mau meninggal, maka istrinya Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita tentang bagusnya gereja yang ada di Habasyah. Karena mereka berdua ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, mereka ikut hijrah ke Habasyah. Maka mereka lihat di dalam gereja itu katanya ini. Langsung Nabi marah wajahnya. Kenapa Anda kagum kepada rumah ibadah orang? Marah Nabi.
Kenapa? Berkaitan dengan syariat ini. Maka, atau ketika itu ada seorang sahabat yang di tangannya atau di lehernya ada kalung atau dari tali. Ditanya oleh Nabi, apa ini? Ini buat supaya saya kuat, wahai Nabi. Langsung diputus oleh Nabi. Marah Nabi, apa? Ini bukan buat kamu tambah kuat, tapi menambah kamu lemah. Kenapa? Yang buat kuat atau seorang itu tidak lemah apa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai istilahnya bahasa kita jimat. Jimat itu bukan tambah kuat, tambah lemah kita. Kenapa? Itu di bantuan syaitan. Syaitan itu lemah. Nabi marah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW ketika itu di mana para sahabat ketika itu dan Rasulullah SAW dan para sahabat berniat datang ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Tapi dihalangi orang kafir Quraisy, nggak boleh. Kita bisa bayangkan itu. Nabi datang dari Madinah, lebih kurang 1.400 sahabat datang dari Madinah datang ke Mekah. Dengan tujuan apa? Umrah. Tiba di Hudaybiyah, di stop sama orang kafir Quraisy. Nggak boleh masuk Mekah. Mundur, pulang. Itu pada tahun ke-6 Hijriah. Padahal Nabi sebelumnya sudah menang perang Khandaq. Nabi apa marah ketika itu? Enggak. Nabi, ya sudah, kapan kami boleh umrah tahun depan, kata orang kafir Quraisy. Kemudian dibuatlah perjanjian. Yang mana perjanjian itu di antara perjanjiannya apa? 10 tahun kita gencatan senjata. Kemudian siapa? Perjanjian itu isinya kalau ada orang dari kafir Quraisy yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada penduduk Madinah yang main ke Mekah enggak boleh dikembalikan. Seolah-olah kan perjanjian itu apa? Ya berat sebelah. Nabi marah enggak marah Nabi? Nabi bermusyawarah dengan sahabat, kita pulang. Balik. Bisa bayangkan itu ya. Sudah siap semua, sudah pakai pakaian ihram, tiba dan itu berjalan loh. Bukan seperti kita, alhamdulillah naik pesawat ya. Disuruh balik lagi karena Covid kemarin misalnya. Contoh ya. Ini Nabi bukan naik pesawat dia ke Mekah, jalan. Dari Mekah ke Madinah. Tiba di Hudaybiyah apa? Di stop sama kafir Quraisy. Orang kafir lagi yang stop. Yang sampai Umar ketika itu bilang, "Kita lawan aja Rasul." Itulah bahasa kitanya kan. Hancurkan aja itu orang kafir Quraisy. Perang aja kita. Tapi Nabi enggak jangan. Karena Nabi berpikirnya ke depan. Ya sudah, enggak apa-apa. Tahun depan kita baru umrah. Balik Nabi. Nah, ketika balik itu, syariatnya apa? Kalau seorang sudah pakai pakaian ihram, kalau dia enggak jadi, dia harus tetap namanya tahallul, mencukur rambut. Nabi menyuruh sahabat semua waktu itu cukur rambut. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan. Kenapa? Karena sahabat ya manusiawi, enggak mau dia balik. Masa kita ini cuman dihalangi sama kafir Quraisy? Lawan aja mestinya kan gitu. Seperti Umar bilang. Tidak ada mereka satupun yang mau melakukan. Jadi apa? Baru ketika itu Nabi marah. Jadi Nabi marah karena apa? Bukan karena nggak jadi umrah. Karena nggak ada satupun sahabat yang mau melakukan bercukur. Yaitu tahallul. Karena sudah pakai pakaian ihram dari Madinah. Berhari-hari pakai pakaian ihramnya. Nabi marah pada sahabat. Kenapa? Nggak ada yang mau. Disuruh cukur, nggak mau kalian cukur. Nabi langsung marah. Kemudian apa? Nabi datang masuk ke kemahnya istrinya yang ketika itu yang ikut adalah Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau marah wahai Rasul? Aku perintahkan ini sebagai nama perintah Allah, yaitu apa? Aku suruh sahabat ini untuk bercukur, nggak mau mereka. Apa kata Ummu Salamah? Dan ini Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang pintar. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasul, nggak usah perintah, nggak usah ngomong. Engkau sekarang keluar, panggil tukang cukur, kamu sendiri yang cukur. Yang lain kelak ikut. Dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak pakai perintah, tidak pakai ngomong. Nabi keluar dari kemahnya, langsung dipanggil tukang cukur. Nabi bercukur. Sahabat yang melihat itu langsung mereka cukur rambutnya. Ini salah satu, ini diantara. Dan masih banyak tentunya. Bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah marah ketika dalam hal sifatnya dunia. Tapi marah dalam hal apa? Syariat. Kalau ada yang melanggar syariat, Nabi marah. Itulah Nabi ya, marah ketika syariat dilecehkan. Maka dalam hal ini kita juga mestinya meniru sifat ini. Kapan kita marah?
Kalau dalam urusan dunia ya tidak perlu kita marah. Kalau toh marah juga tahan. Karena ingat, ini dunia sepele. Misalnya yang berkaitan dengan kita dilecehkan, dihina, ya itu gampang, itu mudah. Ingat, Nabi juga dilecehkan, dihina, biasa-biasa aja Nabi. Maka ini perlu ya untuk kita contoh. Tapi kapan kita marah? Mestinya kalau berkaitan dengan syariat. Kapan? Kalau anak kita sudah balik berakal, nggak sholat, itu harus marah kita. Istri kita keluar rumah nggak pakai hijab, harus marah kita. Itu yang marah yang sebenarnya. Sekarang kita kebalik, istri keluar nggak pakai hijab, biasa aja. Anak nggak sholat, biasanya diamin aja. Itu salah. Kita yang akan ditanya nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama, ayat ini ditujukan kepada seluruh bapak-bapak. Bapak-bapak ini dengarkan ayat ini. Jaga keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau anak nggak sholat, marah kita. Wajib marah. Wajib marah. Istri nggak pakai hijab, wajib marah. Ditanya kita sama Allah. Kenapa kamu biarkan aja istri keluar nggak pakai hijab? Tanggung jawab suami itu. Putri kita keluar nggak pakai hijab, tanggung jawab bapak. Harus marah kita. Nggak boleh kamu keluar, pakai dulu hijab, keluar. Salat yang 5 waktu harus dijaga. Nggak boleh nggak salat. Sudah balik berakal harus salat. Bahkan Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wa abna'u sab'a. Wadribuhum wa hum abna'u asyar. Kata Nabi, suruh anakmu salat kalau mereka sudah berusia 7 tahun. Suruh mereka salat, laki atau perempuan sama. Dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun. 10 tahun tidak sholat juga boleh kita mukul. Pukulan yang mendidik maksudnya. Bukan menyakiti. Supaya dia tahu bahwasanya ini yang dia lakukan salah kalau dia tidak sholat. Ini marah yang proporsional, yang terpuji. Yang berkaitan dengan apa? Syariat. Ada maksiat di hadapan kita, mestinya kita marah. Ini orang melakukan maksiat nih, saudara kita, keluarga kita. Marah kita mestinya. Jangan pula ikut pula di situ. Tetangga kita melakukan maksiat, harusnya ditegur. Atau minimal kita tinggalkan. Harusnya ada risih kita. Ada maksiat. Jangan kita malah tenang aja. Jadi ini perlu. Ya. Kita menempatkan suatu pada tempatnya. Ya kalau masalah dunia, kita kena senggol tadi dikit. Ya. Biasa aja. Maafkan orang. Nggak perlu kita marah. Nggak perlu kita bilang, wah kamu nggak tahu ya aku di sini siapa di sini. Nggak perlu kayak gitu. Saya kepala suku di sini misalnya, saya pembesar di sini, nggak perlu. Kenapa? Itu masalah dunia. Masalah dunia kita tidak perlu marah. Kita jaga lisan kita, perbuatan kita. Kalau toh pun marah ya kita tahan atau kita tinggalkan majelis itu. Kalau kita misalnya dicela orang, tidak mampu kita menahan, ya sudah tinggalkan aja. Kalau kita marah, kemudian kita lawan pula, ya akhirnya nggak selesai. Dan tidak berpahala kita. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, marah ya. Ini Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat ini, dan wasiat kepada kita semua, agar kita tidak marah. Ya, tidak marah dalam hal apa? Dalam hal yang tadi disebutkan, hal yang sepele, yang sifatnya dunia, tidak perlu marah. Tapi marah yang dimaksudkan, yaitu marah dalam hal yang sifatnya syariat. Yang itu kita marah maksudnya kita nggak senang kalau misalnya ada dari syariat ini tidak dijalankan. Dari keluarga kita, anak istri kita yang nggak sholat, nggak berhijab, nggak belajar dan sebagainya misalnya. Itu kita marah, kita tidak senang. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat tadi agar kita menahan marah, dan bahkan Nabi tadi menyebutkan siapa yang menahan marah dia baginya surga. Balasannya adalah surga. Bagaimana seorang, tentunya kita ingin masuk surga Allah SWT, maka ketika kita marah, tahan. Marah tersebut jangan lampiaskan baik dengan ucapan ataupun perbuatan yang kadang akhirnya akan membuat kita menyesal. Mungkin ini ya sedikit pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan marah, dan mudah-mudahan kita ya berdoa sama Allah SWT, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bisa menahan marah, ya. Menahan diri dari marah, ya. Dan marah yang mestinya kita marahnya proporsional, yang pada tempatnya, sehingga kita berpahala, ya.
mendapatkan pahala Allah SWT. Sebagaimana tadi Nabi marah kapan? Dan juga Allah marah. Allah marah kepada siapa? Pada orang kafir karena kekufurannya. Nah, Allah Ta'ala alam. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa kita amalkan ya. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.